Oke. Baik, eee, selamat malam semuanya dan selamat malam Pak Edi. Kami dari kelompok 8 1 MNMB, di sini kami akan menjelaskan proyek proposal yang telah kami buat. Kami memilih UMKM yang bergerak di bidang F&B ya, kafe. Nah, di sini yang kami ambil adalah Coffee Connect. Anggota kelompok kami ada yang pertama Roger Chandra Wijaya, itu sebagai ketua, kemudian Leo Ramadia, kemudian yang ketiga saya Henry Mahendra, saya sendiri, kemudian yang keempat Edwin, yang kelima ada Eric, dan yang keenam ada Henry. Oke, next. Nah, ini merupakan biodata usaha dari UMKM yang kami pilih. Nama UMKM yang kami pilih adalah Coffee Connect. Ini bidang usahanya adalah food and beverage atau F&B. Jenis usahanya adalah cafe atau resto ya. Didirikan sejak tahun 2017. Nah, jadi konsep usahanya di sini mereka menyediakan menu Western dan Nusantara. Wilayah usaha itu di Kota Batam, Kepulauan Riau. Nah, alamat usahanya itu ada di Baloi, tepatnya di dekat depan Hotel Swiss Inn, ya. Kemudian jam operasionalnya dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 10 malam. Jumlah karyawannya sekitar 7 orang. Next. Nah, untuk segmentasi dari kafe ini, geografinya itu Kota Batam, karena dia ada di Batam. Kemudian demografinya tentunya masyarakat Kota Batam biasanya yang berusia dari 17 tahun sampai dengan 50 tahun 50 tahun ya. Itu demografi yang diambil dari konsep kafe ini. Karena kafe ini dia lebih ke modern seperti itu. Jadinya sebenarnya bisa untuk ke semua kalangan. Gitu. Cuman disegmentasikan khusus untuk 17 tahun sampai dengan 50 tahun ke atas. Nah, jadi untuk behavioralnya individu atau kelompok yang suka bersantai dan berkumpul. Nah, kemudian untuk target konsumen. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang pertama itu ada masyarakat Kota Batam, terutama ya masyarakat Kota Batam. Terus selain mungkin masyarakat Kota Batam, ada lagi dari turis atau pariwisata orang yang berwisata ke Kota Batam, yang datang ke Kota Batam, itu juga sih target konsumennya. Selain itu sebenarnya dari semua kalangan usia atau yang kami targetkan sebenarnya itu 17 sampai 50 tahun sih sebenarnya. Terus yang kedua, individu atau kelompok yang menyukai tempat nongkrong atau santai. Jadi maksudnya di sini selain segmentasi target konsumennya ini selain individu, kafe ini juga mengambil target konsumen seperti komunitas-komunitas seperti itu yang pengen buat acara dan lain sebagainya. Seperti itu kurang lebihnya. Next. Nah, di sini ada saya akan menjelaskan tentang analisis POAC. Nah, dalam membuat sebuah perencanaan yang perlu dibahas adalah tujuan sasaran perusahaan dan upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Keputusan yang diambil harus memperhatikan masa depan dan setiap keputusan yang dibuat harus berhubungan dengan yang ingin dikejar atau mendukung dalam mencapai tujuan dengan memiliki sebuah rencana. Setiap individu atau divisi maupun organisasi jadi memiliki arah yang jelas dan dapat membantu mengeliminasi hal-hal yang tidak penting atau kurang membantu dalam mencapai tujuan bisnis. Nah, analisis POAC merupakan sebuah prinsip manajemen organisasi yang pertama kali dikenalkan oleh George R. Kelly yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Masih banyak yang belum memahami bahwa di balik kesuksesan sebuah bisnis adalah sebuah organisasi yang baik. Nah, fungsi POAC sendiri dalam suatu organisasi adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi dalam pencapaian tujuannya. Nah, berikut adalah pemaparan singkat tentang tiap bagian dari POAC. Next.
Nah, ini kita masuk ke analisa SWOT. Nah, untuk SWOT sendiri itu kepanjangan dari strength, weakness, kemudian opportunity dan threats. Nah, untuk strength sendiri, nah strength itu artinya kekuatan ya. Nah, di sini yang pertama banyak variasi menu untuk Cafe Connect. Kemudian harganya juga terjangkau. Yang ketiga lokasi usaha ramai atau strategis ya. Yang keempat tempat usahanya cozy dan banyak diminati para customer gitu. Terus untuk weakness-nya, kekurangan dari tempat usaha ini yang pertama tempat parkirnya terbatas karena hanya sedikit dari lahan parkir yang ada di Coffee Connect. Yang kedua, kurang promosi usaha atau brand awareness. Jadi banyak orang yang mungkin belum tahu tentang Coffee Connect ini. Yang ketiga, sangat banyak kompetitor sejenis. Ya, saat ini sih banyak ya usaha-usaha yang membuat usaha dalam bidang kafe. Kemudian opportunity atau peluang. Nah, yang pertama itu ada diversifikasi dalam menciptakan menu baru. Nah, yang kedua banyak peminat kafe. Ketiga, bahan baku segar atau fresh. Kemudian threats atau ancaman. Nah, yang pertama ini seperti yang dari weakness ya, banyaknya kompetitor usaha sejenis. Terus yang kedua bahan tertentu yang terbatas karena impor. Jadi maksudnya di sini seperti saat ini ya, kondisi sedang COVID, jadinya si Coffee Connect ini susah untuk memasukkan barang dari luar negeri ke dalam. Jadi contohnya mungkin kalau nggak salah saya dari Coffee Connect juga ada mengambil barang dari Singapura atau Johor, intinya dari luar negeri, mau masukin ke dalam itu susah gitu karena kondisi COVID saat ini. Oke, next. Selanjutnya akan Ini dijelaskan selanjutnya akan dijelaskan oleh Roger ya. Terima kasih. STD produk. Pemasaran STD merupakan kepanjangan dari segmenting, targeting, dan positioning. STD ini merupakan proses dalam pemasaran sebuah bisnis sebagai bagian dari proses pemasaran. STP terbukti efektif digunakan untuk membuat rencana komunikasi perusahaan. Selain itu, ini para pemasar bisa dalam menentukan perusahaan. Tambah lagi, kamu bisa menciptakan pesan yang relevan untuk disampaikan pada konsumen. Model pemasaran STP fokus pada efektivitas sebuah logo dan kampanye brand. Sehingga dengan implementasi STP, kamu jadi lebih mudah menentukan segmen bisnis secara tepat dan aturan positioning brand pada tiap segmen. Setting mix strategi pemasaran STP merupakan dasar yang harus dijadikan patokan awal saat Anda hendak menjalankan bisnis. Biasanya, konsep strategi pemasaran 4P termasuk dalam materi yang dipelajari pertama kali di setiap pelajaran tentang pemasaran atau strategi pemasaran merupakan kumpulan alat pemasaran praktis yang terdiri dari produk, harga, tempat, dan fungsi. Selanjutnya ada sustainable innovation. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan penemuan radikal dan sistematis. Inovasi tadi bisa lebih efektif dibentuk dan dipelajari saat membentuk konsep contoh usaha. Konsep ini memberi perusahaan kerangka keseluruhan buat membayangkan dan menerapkan pengetahuan yang berkelanjutan. Bagi para peneliti, konsep tadi menyediakan indera analisis yang memungkinkan mereka buat menilai hubungan antara banyak sekali aspek yang digabungkan sang perusahaan buat membangun nilai ekologi dan sosial. Selain itu, konsep contoh usaha menyediakan interaksi antar perusahaan individu dan sistem produksi dan konsumsi yang lebih akbar pada mana dia beroperasi. Selanjutnya adalah The Natural Step Framework. The Natural Step menjadi seperangkat prinsip yang mendeskripsikan keberlanjutan ini mengeksplorasi bagaimana kerangka kerja yang sudah dicapai buat menaikkan sistem manajemen lingkungan. Menurut banyak sekali perusahaan, kerangka kerja TNS merupakan
Indra perencanaan strategis membantu organisasi mengidentifikasi risiko dan peluang yang terkait menggunakan tantangan berkelanjutan. Kerangka kerja TNS menaruh yang kentara dan definisi ilmiah yang ketat mengenai keberlanjutan dan pula merupakan kompas yang membantu perusahaan berkecimpung ke arah itu. Pada taraf perencanaan strategis, kerangka TNS mengharapkan apa yang diharapkan usaha buat bari menuju proses intensif asal daya waktu ini bisa mendukung aksi berkelanjutan menggunakan alam. Kerangka TNS pula memperlihatkan metode buat perencanaan strategi yang disebut dengan backcasting. Metode ini menjelaskan visi jangka panjang perusahaan menggunakan tindakan dan rencananya waktu ini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur. Itu adalah pemilik atau owner, yaitu adalah Herwina. Dan di kasir, waiter, bartender, koki, dan staff helper. Terdiri dari 7 orang. Akan dijelaskan oleh Henry. Slide-nya hilang, Roger. Baik, selanjutnya itu adalah beberapa menu yang ada di Coffee Corner, yaitu ada Coffee Corner bento set meal, yaitu 55.000. Selanjutnya ada Aren Ice Coffee 32.000, Coco Little Pau 29.000, dan satu varian chicken teriyaki salted egg, dan ada 3 macam, yaitu set, combo, trio. Yang set ada air, kentang itu 65.000, sedangkan combo ada 3 pau, 1 kentang goreng, harganya itu 100.000. Sedangkan yang trio itu 3 pau, 80.000. Selanjutnya itu crispy dory, harganya 54.000. Nasi bakar 45.000, chicken sambal mata 42.000, salted egg chicken hot plate rice 55.000, dan PO healthy salad 45.000 sampai 45.000. Dan yang terakhir itu ada healthy bento 48.000 sampai 55.000. Baik, selanjutnya akan oleh Eric. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kepuasan dari pelanggan ya. Bisa dilihat dari gambar, rate usaha Coffee Connect saat ini dengan rate 4.5, banyak pelanggan yang meninggalkan review bagus dan tag di media sosial Instagram mereka. Next. Dan ini juga ada beberapa review dari pelanggan yang ada di Google. Mereka memberi nilai yang bagus dan itu terdapat rating 4,5 berdasarkan Google. Next. Ini ada alasan kenapa kita harus pergi ke Coffee Connect. Yang pertama yaitu tempat yang nyaman, cozy, cocok untuk berkumpul dengan keluarga atau bahas kerjaan. Yang kedua yaitu harga yang affordable dan variasi menu yang terdiri dari menu Nusantara dan Western. Yang ketiga, karyawan yang ramah dan sopan. Yang keempat, sering mengadakan promo atau bundle package lebih murah. Dan yang terakhir yaitu ada beberapa menu yang hanya didapatkan di sana seperti durian straddle, hot plate salted egg, dan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Edwin. Metodologi penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Lokasi dari proyek ini yaitu Coffee Connect dengan cara online maupun offline. Dalam penerapannya, ada beberapa cara luaran yang akan dilaksanakan oleh penulis seperti adanya penggunaan pada sosial media Instagram
berupa fitur Instagram, Ads dan endorsement selebgram di Batam yang memiliki konten kuliner makanan seperti Batam Licious. Yang kedua, program solusi permasalahan mitra. Solusi yang diberikan penulis kepada Coffee Connect adalah membuat apps Instagram Ads dan melakukan endorsement yang secara digital dan juga mengadakan iklan Videotron, mendesain dan mencetak brosur. Yang ketiga, rencana pengembangan usaha. Mengimplementasikan beberapa strategi secara online maupun offline. Dalam penerapannya, ada beberapa cara luaran yang akan dilaksanakan oleh penulis seperti adanya penggunaan pada sosial media Instagram berupa fitur Instagram Ads dan endorsement selebgram di Batam yang memiliki konten kuliner makanan seperti Batam Licious. Selain itu, penulis juga akan membantu dalam mendesain dan mencetak kartu nama dan brosur untuk Cafe Connect dalam upaya untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan informasi dalam jangkauan yang cukup luas juga. Agar kedepannya konsumen dapat melakukan reservasi dan menghubungi kontak person yang ada di kartu nama dan brosur tersebut. Selain itu, penulis juga akan membantu memasangkan iklan di Videotron yang berada di beberapa lampu merah jalan dan endorsement selebgram agar bisa lebih banyak masyarakat yang memperhatikan iklan tersebut bisa tertarik untuk mengunjungi Coffee Connect tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Liora. Kemudian jadwal kerja kegiatan kami. Yang pertama, kegiatan kami survei lokasi yang kami lakukan di minggu ketiga dan keempat. Kemudian ada project proposal di minggu ketiga dan keempat juga. Konsultasi dengan dosen itu juga kami lakukan di minggu ketiga, keempat, dan di bulan November di minggu pertama dan kedua. Ketiga dan keempat di bulan Desember juga nanti akan kami lakukan di minggu pertama, 2, dan sampai keempat. Kemudian ada penetapan tujuan kami lakukan di minggu ketiga dan keempat, identifikasi masalah di minggu keempat dan di awal bulan, kemudian penyelesaian masalah di minggu pertama di bulan November. Kemudian ada penyelesaian masalah juga kami lakukan di bulan November, di minggu pertama dan kedua. Uji coba seluruh sistem juga kami lakukan di bulan November minggu kedua, 3, dan keempat. Kemudian karena kami juga akan mengejar deadline, kami selesaikan di minggu kedua bulan November dan akan melanjutkan proyek kami di bulan di minggu keempat November sampai dengan Desember. Next. Berikut ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis serta penelitian yang telah kami lakukan dengan adanya personality yang baik yang dimiliki oleh setiap pekerja termasuk pemilik UMKM, maka hal ini dapat membuat kemajuan yang baik untuk Connect Coffee. Serta dalam penelitian ini juga kami membuktikan bahwa pengaruh faktor environmental atau lingkungan sangat mempengaruhi personality atau kepribadian individu. Karena dengan adanya faktor environmental, kepribadian atau personality yang dimiliki individu tersebut dapat berubah mengikuti faktor lingkungan tersebut. Yang dimana hal ini membuktikan terkait dengan pekerjaan Coffee yang sebelumnya pemalu dan berkomunikasi terhadap pelanggan dapat berubah menjadi berani untuk berkomunikasi dengan pelanggan setelah ditempatkan atau memiliki hubungan dari faktor environmental tersebut, yaitu berkumpul dengan orang yang tua berpengalaman serta dapat berkomunikasi baik atau mengobrol dan menjalani hubungan baik dengan masyarakat. Next. Berikut adalah saran. Adapun saran yang akan disampaikan setelah wawancara dan meneliti tentang Coffee Connect, yaitu harus lebih sering melakukan inovasi proses minuman kopi untuk menambah variasi atau jenis minuman kopi di kafe. Mungkin dengan melakukan inovasi secara terus-menerus dapat menciptakan rasa baru lagi. Selain itu, menambahkan beberapa makanan Nusantara dengan harga yang menyesuaikan kemampuan dari konsumen menengah ke atas atau konsumen Indonesia. Dikarenakan seperti kondisi saat ini yang sedang dilanda COVID-19 yang membuat keterbatasan dalam penjualan dan pergerakan kafe. Untuk pegawai UMKM dicoba untuk lebih diawasi serta dilakukannya suatu evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan. Karena penilaian suatu kinerja sangat penting untuk
dapat membuat pekerja UMKM menjadi lebih baik dalam melaksanakan pekerjaannya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Saya tutup. Selamat malam.